5 dosen paling tidak disukai mahasiswa saat ngasih kuliah. Jam 6 pagi, udah OTW kampus buat belajar di kelas. Apa daya, masuk kelas malah belajar cara nahan emosi gara-gara ketemunya si dosen yang gak kita sukai. Pernahkah teman-teman begitu? Di video ini, kita bakal bahas 5 tipe dosen yang paling tidak disukai mahasiswa saat mengajar. Tapi jangan salah dulu. 5 tipe dosen ini disusun berdasarkan hasil survei tim semester panjang pada sekumpulan mahasiswa paling tidak menonjol tapi garis keras dalam urusan gibah. Jadi ini tuh sangat non-ilmiah. Let's go. Semester panjang. Bukan survei terhadap kurang dari 100 mahasiswa di kurang dari 20 kampus punya nama di Indonesia. Disampling melalui WhatsApp, DM Instagram, kolom komentar, dan sebagian besar dilakukan face-to-face melalui wawancara imajiner. Data diolah dengan SPSS atau siapapun suka-suka dan ditambah teknik kualitatif abnormal semi terstruktur. Berikut hasilnya. Ini dia 5 tipe dosen paling tidak disukai mahasiswa saat mengajar di kelas. Nomor 5. Dosen spesialis PPT. Ini dosen yang kalau ngajar cuma buka PowerPoint, terus dibaca. Yep, literally dibaca. Bukan dijelasin, tapi dibacain. Jumlah slide-nya biasanya ada lebih dari 30 bahkan sampai 50 slide. Isinya ya copy-paste entah dari buku atau jurnal. Yang jelas, kamu dituntut untuk paham semuanya. Biasanya nih, di akhir sesi selalu ada pesan. Tolong dibaca ya, ini udah saya jelaskan semua. Filenya ada di folder bagian ini. Nah, uniknya, hampir semua mahasiswa berbondong-bondong copy file PPT ke flash disk mereka masing-masing. Meskipun mereka tahu ya nggak bakal pernah mereka baca juga. Alah, sama aja ternyata. Nomor 4. Dosen keluh kesah. Dosen ini suka curhat. Bukan curhat akademik ya, tapi curhat kehidupan. Setiap pertemuan rasanya kayak denger podcast curhat Pak dosen. Mulai dari tetangganya nyebelin lah, anaknya bandel lah, sampai-sampai koleganya yang katanya kurang beretika. Ada satu nih cerita khas yang umumnya sering keluar. Biasanya dosen ngomong, mahasiswa sekarang tuh kurang sopan, beda sama zaman saya dulu. Kalau kami dulu, bla 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 bla. Mahasiswa yang paling vokal di kelas biasanya nih berani protes. Pak, yang kurang sopan tuh bapak. Udah ngambil 30 menit kelas, dipakai buat gibah. Meskipun ya protesnya dalam hati aja sih mereka. Kelas pun biasanya berlangsung cepat. Saking cepatnya, waktu belajar yang 2 SKS itu ya hilang begitu aja bersama kisah pilu Pak dosen. Nomor 3. Dosen anti diskusi. Ini tipe dosen yang pas kamu tanya, malah kamu yang ditanya balik. Tipe yang defensif maksimal. Udah mirip tuh sama strategi Mourinho parkir bis total, yang gak ada celah untuk dimasuki lawan. Sekali ada yang berani nanya, langsung beliau sliding dengan, kamu udah baca buku saya belum? Kalau udah mestinya gak bakal keluar pertanyaan semacam ini. Nah, beberapa mahasiswa ada yang sampai trauma buka mulut, efeknya menjalar hingga kelas-kelas lainnya. Akibatnya, mereka jadi kayak lomba diam 1000 kata, padahal dosen dan kelasnya udah ganti, tapi warisan diamnya masih tersisa juga. Giliran masuk kelas lain yang lebih interaktif, mahasiswanya yang malah overthinking. Ntar disalahin nggak sih kalau aku ngajuin pendapat? Nomor 2. Dosen tugas overload. Dosen ini tuh kayak punya hobi ngasih tugas. Tiap pertemuan, tugas. Mau diskusi, tugas. Mau UTS, bikin makalah lah, laporan lah, presentasi lah, dan lain-lain. Biasanya,
sering tuh keluar kalimat, "Silakan tugasnya dikerjain ya, soalnya saya kebetulan harus nyiapin presentasi di Jerman minggu depan." Nah, uniknya, dari semua tugas-tugas yang beliau kasih, gak ada sedikit pun kejelasan koreksi. Mahasiswa gak satu pun yang ngerti, ini feedbacknya apa, tugasnya udah bagus apa belum, apa yang perlu diperbaiki, padahal tugasnya berkali-kali loh. Sebagai masukan aja, mungkin ada baiknya yang ngoreksi antar mahasiswa, biar mereka bisa kasih feedback sesama. Minimal kalau koreksinya salah, ya mereka lakukan secara berjamaah. Dan ini dia puncak klasemen nomor 1. Dosen tukang pamer. Dosen ini setiap ngajar isinya cerita soal kesuksesan diri. Mulai kisah-kisah indah saat kuliah di luar negeri, proyek-proyek gede yang ditangani, hingga kenal dengan menteri, sampai-sampai kepemilikan mobil dan rumah pun gak luput jadi story. Biasanya selalu nih keluar cerita, "Waktu saya presentasi di New Delhi," atau "Kemarin saya nemani Pak Menteri." Bahkan pas saya dulu beli Camry, itu semua tentu bukan cerita inspirasi. Malah banyak mahasiswa yang komen, kok begini?" Nah, sebenarnya masalahnya bukan mahasiswa yang iri, tapi mereka kan butuhnya materi, bukan acara kick Andy tanpa Q&A-nya sama sekali. Dosen-dosen kayak gitu mungkin bikin kamu pengen bolos tiap minggu. Tapi percaya deh, enggak semua dosen kayak begitu. Masih banyak dosen keren yang bisa ngajak kamu mikir, diskusi, dan benar-benar peduli sama perkembangan kamu. Ingat, kuliah itu bukan perkara dosennya aja, tapi juga soal gimana kamu bisa nyari ilmu, bahkan di tengah kekacauan yang dimunculkan dosen-dosen semacam itu. Kalau kamu pernah ketemu dosen yang kayak gini, atau bahkan lebih parah, ceritain dong di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Minimal buat saling jaga dari kekesalan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya, biar hidupmu makin berwarna dengan nonton video kami. Sebagai janji kami, bagi teman-teman yang udah subscribe dan rutin kasih like dan komentar kocak, insightful, menggelitik, pokoknya yang seru parah, kami akan kasih giveaway 1 buku di setiap bulannya. Adapun giveaway buku pada bulan Juli ini adalah novel The Witch of Portobello alias Penyihir dari Portobello karya Paulo Coelho. Menurut salah satu tim semester panjang, selain novel Alchemist, karya Coelho lain yang paling tepat untuk penemuan jati diri adalah novel ini. Kalau kamu ngerasa rutinitasmu udah mulai kayak robot, maka saatnya kamu cari jeda sejenak, lalu nikmatin sambil baca buku Penyihir dari Portobello untuk mencari jati diri lewat kisah perjalanan spiritual wanita misterius bernama Athena. Channel Semester Panjang bakal berusaha rutin membagi giveaway buku-buku menarik dan inspiratif tiap bulannya. Uniknya, buku yang kami bagikan adalah buku yang sudah pernah dibaca oleh salah satu tim semester panjang. Jadi, kalian akan ketularan dedikasi membaca dari tim kami yang emang hobinya baca buku mulu. Yuk, mari literasikan anak-anak muda agar kita nggak ketar-ketir kalau 2045 ternyata nggak jadi masuk era emas. Hahaha. Sampai ketemu di video semester panjang yang lain.